Podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IndiHome, temanya outdoor. Kali ini kita langsung datang ke Dantepine bersama ownernya, pengelolanya ya. Siap, Kak, ya. ya. Bersama Ono. Iya. Bersama Ono. Jadi boleh diceritakan ini Dantepine apa sih? Dantepine ini apa ya, tempat anak-anak sekarang biasa bilang tempat healing ya. Jadi di Enrekang kita ada potensi yang besar sekali untuk hal-hal seperti itu. Makanya kita bikin tempat yang memang untuk tempat santai lah ceritanya. Ya. Untuk sambil melihat pemandangan bentang alam Enrekang. Saya lebih ke tempat itu sih. Oke. Boleh mungkin diceritakan awal mulanya kenapa sih Ono tertarik ingin membuat tempat yang seperti ini Dantepine ini? Kalau awal mula mungkin Dante ini lokasi kedua ya. Ya. Ini sebenarnya maksudnya tidak terencana sampai sejauh ini sekarang ya. Hmm. Kita berawal dari hobi sebenarnya. Nah di lokasi pertama tuh namanya Cekong Hill di 2016, pertengahan 2016. Dan kita lagi hobi-hobinya main grass track, main motocross. Nah kita bikin event balap di sana. Terus ternyata pada saat teman-teman ada kakak yang bikin wahana swing ekstrim, ada flying fox dan outbound, tercipta sendiri jadi destinasi wisata. Gitu. Ya. Nah salah satu destinasi wisata yang memang orang Enrekang itu hari pokoknya setiap weekend itu menggila tempatnya. Nah setelah di sana kita sistemnya kontrak 1 tahun. Kita pindah ke sini. Nah, di sini ini lahannya Pace, terus cuma dia masuk dalam kawasan hutan lindung. Ya. Nah ini yang kita kelola, kita lihat potensinya seperti apa. Memang dia lebih ke jadi tempat seperti ini gitu. Tempat santai, tempat bercerita gitu, tempat mungkin untuk melahirkan ide-ide dari teman-teman sih yang datang ke sini. Di 2017 bulan 8 kita mulai buka tempat ini. Kita mulai operasikan dia. Awalnya dia kental dengan wahana ekstrim. Jadi kita ada Tarzan swing, ada sepeda, ada Yang menggantung swing. Ya, itu. yang menggantung kayak Tarzan. Iya. Luar biasa itu. Dan sekarang sedikit demi sedikit ke arah yang lebih mungkin kafe lah ceritanya ya. Kafe dan resto. Ya, Bisa ngopi, bisa makan makan, juga ya. gitu. Plus bisa mungkin menikmati tempat-tempat di sini ya. Iya, jadi kita ada area camp juga, Mhm. bisa camping. Siapa tahu tidak puas sehari di Enrekang bisa nginep terus jelajahi Enrekang, karena Enrekang ini kalau cuma 1 hari mau lihat semua keindahannya itu tidak cukup. Banyak sekali tempat di sini. Karena banyak sekali tempat nih. Apakah memang terbersit karena tempat yang banyak, maka potensi wisata di sini banyak juga kayak begitu? Ya, tapi satu poin yang paling sebenarnya sih menurut saya ini awam ya. Saya Ya. bukan orang pariwisata ya. Saya cuma kebetulan berkecimpung di situ. Satu poin yang sangat tidak dipunyai tempat lain gitu. Di samping ada Toraja. Ya. Toraja itu tujuan wisata dunia. Jadi semua orang apalagi di Sulsel itu pengen ke Toraja. Nah kita orang melintas di Enrekang. Nah jadi maksudnya potensi wisata ini selalu akan hidup di Enrekang karena kita ada Toraja. Gitu. Jadi kita tidak muluk-muluk. Saya sih pribadi tidak muluk-muluk Enrekang menjadi tujuan wisata. Persingkan aja dulu. Ya. Gitu. Nanti lama-lama kita pemerintah juga berbenah untuk atmosfer pariwisata Enrekang yang baik. Ya. Mungkin baru bisa jadi tujuan wisata. Jadi mungkin itu salah satu alasannya juga ya, melihat bahwa potensi wisata di Enrekang itu sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi Luar biasa. mungkin dan semoga juga tidak hanya sebagai tempat persinggahan, tapi Ya. tempat untuk tinggal, Ya, untuk betul. stay, untuk liburan, healing dan segala macamnya. Betul, Dan betul. Dantepine mungkin mencoba untuk melakukan seperti itu. Arahnya ke sana. Mungkin akan menjadi tempat ya awalnya seperti ini, nanti arahnya mungkin
bakalan ada villa, ada apakah entahlah nanti ngalir. Masalahnya Dante seperti itu, kita tidak punya perencanaan yang begitu matang. Kita tidak punya master plan yang ini nanti di sana ini kita yang bangun ini, kita bangun ini, enggak. Pariwisata modelnya seperti apa tahun ini, itu yang kita ikuti. Berarti kita mulai dari 2017 ya? 2017 dan 2017. Apa-apa saja sih yang kita lihat sebagai pemilik Dante Pine ini, pengelola Dante Pine ini, potensi-potensi ataupun perkembangan wisata setiap kedepannya begitu. Ada enggak sih perbedaan misalnya dari dulu beberapa tahun yang lalu hingga sekarang gitu, dan mungkin tahun depan bakal ada lagi perubahan-perubahan wisata yang berpotensi? Iya, dari yang saya lihat ya, yang saya jalani, saya mungkin tidak berani untuk prediksi ya. Saya lebih melihat bahwasanya memang berubah dari 2016 sampai sekarang gitu. Di 2016 itu saya melihat banyak tempat wisata muncul dengan wahana seperti yang kita lakukan gitu. Yang ekstrim gitu, yang ekstrim gitu. Entah itu ekstrim atau spot foto bentuk hati atau apa, itu yang banyak sekali lahir di 2016 sampai 2020-an masih banyak yang bikin tempat seperti itu. Nah di belakangan mungkin saya berpikir seperti ini, kenapa saya merubah jadi modelnya seperti ini. Kalau saya bikin spot foto, orang datang berfoto sudah gitu, kenapa tidak bikin tempat duduk yang bisa menjadi spot foto juga, jadi multifungsi orang ngopi makan di situ asik juga, daripada saya cuma bikin spot untuk ya sudah berfoto saja. Saya mau Dante jadi setiap sudut itu menjadi spot foto, tidak harus dengan bentukan bintang kah, hati kah, atau apa segala macam. Boleh mungkin diperlihatkan atau disebutkan beberapa yang bisa orang menikmati di setiap sudut Dante Pine ini, ada di mana saja dari sini? Kalau di area atas sana itu ada area Pinus. Nah, di sana itu kita ada area camp, ada Star Flying Fox juga, sama ada area paintball juga di atas. Ya, di atas yang ada tembak-tembak itu pakai ini kan? Terus turun ke bawah, kita di sini ada area kafe lah. Di sini untuk istirahat. Jadi center pointnya si Dante. Terus di bawah sini ini kita ini sebenarnya kemarin banyak sekali spot foto, cuma termakan usia mereka. Nah sekarang sisa ada 2 spot foto, mungkin bakalan penambahan karena untuk mengcover semua kemauan pengunjung itu luar biasa. Jadi mungkin saya bilang tadi saya tidak suka ada spot foto, tapi ada tuh ibu-ibu yang apa cepat dibikin di sini, tidak ada spot fotonya. Ya siap Bu. Oh jadi kita juga mendengar juga biasanya saran-saran dari pengunjung juga ya? Jelas. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk bikin ya semua orang kalau memang bisa keluar dari sini dengan muka tersenyum. Tapi mayoritas pengunjung ini senangnya? Ya senang. Senangnya area mana saja? Untuk sekarang di sini. Jadi di ini yang baru. Ini yang baru selalu di pas lepas pandemi ada jaring di sebelah sana. Oh ya. Nah itu yang rame sekali. Semenjak ada lagi ini kapan dibangun ini? Ini bulan 6, bulan 8 lah. Bulan 8 dan tapi difungsikan model sepertinya sekarang itu bulan 10. Semenjak ada ini kesini lagi kebanyakan. Tapi memang yang sangat menjual di sini sih sebenarnya, dan khususnya yang Rekang sih ya Gunung Nona ini ya. Ini yang menjadi apa ya? Simbol mungkin kali ya, atau kayak ini, kurang asik kalau misalnya tidak ada background ini begitu. Betul, apalagi di yang sebelah sana tuh yang Gunung Nonanya. Cuma ya Rekang seperti itu, bentang alamnya bisa dinikmati dengan gratis. Di atas mobil pun kita bisa melihat keluar gitu. Tinggal pintar-pintarnya Mami lah teman-teman di Rekang ini menarik orang untuk singgah dulu ke tempatnya. Betul. Ini belum lagi kita ke belakang gunung, ke sana. Ada lagi beberapa spot yang mungkin bakal berpotensi sekali ya. Kalau tempat cantik di Rekang itu ada terlalu banyak. Permasalahan cuma satu, akses ke sana dekat, tidak dari poros. Jadi butuh akomodasi jalur yang baik juga pastinya ya dibantu. Kelebihannya Dante ya memang
Iya. tepat di Poros. Iya betul sih, sangat dekat sekali di pinggir jalan malah. Pinggir Kalau jalan. langsung singgah Ah, jalan sedikit saja beberapa pijakan sampai kayak gitu. kalau tempat-tempat yang cantik dan mereka luar biasa. Cuma itu dia akses sih. Oke, jadi selain wisata memanjakan mata, juga pastinya memanjakan dahaga, perut kayak begitu. Apa sih yang apa ya, yang mungkin juga berpotensi yang kita bisa nikmati kayak begitu? Khususnya kopi ya di Iya, sini. iya. Kalau kita menyeduh kopi-kopi kalau sih lah, kopi dari mereka. Jadi teman apa ya? Mereka yang mengolah dari petani ini, kita langsung mengambil kopi dari petani. Ya. Nah, si hebatnya petani kopi sekarang itu sudah bisa mengeluarkan produk sampai bubuk malah kalau kita minta. Untuk roast bean pun kita bisa request, saya mau yang seperti ini, saya mau yang prosesnya mungkin yang di honey atau natural atau yang wash saja. Saya mau profile roastingannya yang light, medium atau dark. Nah, petani sudah bisa itu sekarang. Jadi enaknya. Jadi saya tidak terlalu fokus untuk mengolah kopi sih sebenarnya di tempat ini. Ya. Itu saya maksudnya ya berbagi peluang lah dengan teman-teman. Jadi sampai sekarang saya masih membeli kopi roast bean dari teman-teman petani. Ya. Terus kalau yang hal yang lain sih di Dante mungkin lebih ke, saya berpikir ke gimana santainya orang. Makanya di sini kita ada Korean barbecue. Jadi maksudnya Korean barbecue ini asik dinikmati sambil bercerita. Iya, sambil Sambil masak-masak masak, begitu kan. Kita tidak ribet pemi, kita Iya, dikasih iya. juga masak. Masak sendiri. Ya, apalagi kan kalau begitu apa ya? Bisa cepat juga, bisa sama-sama nikmati. Ada aktivitas juga. Ada aktivitas juga kayak gitu. Jadi apa ya? Tidak melulu mungkin sangat-sangat tradisional juga, tidak juga. Iya, Kayak kita tetap menerima masukan-masukan ataupun makanan-makanan dari mana saja kayak gitu. Iya, memang maksudnya tergantung satu tempat sih. Mau konsepmu seperti apa? Mungkin ada tempat yang bilang, kenapa bukan masakan khas ini yang kau jual di dalam? Kayak apa lagi? Nasu cemba. Nasu cemba kayak gitu. Banyak sekali kuliner yang mereka yang bisa kita angkat. Cuma saya belum sanggup saat ini. Gitu, ini Dante terlalu luas untuk saya harus handle semuanya. Terus mungkin satu persatu dulu lah. Ya seperti itu. Kita di sini sudah jalan 6 tahun dan kan saya bilang mungkin yang dikelola sekarang mungkin baru 20%. Ini masih luas sekali yang belum tertata betul-betul, masih hutan. Saya lebih fokus ke tempat aja. Fokus ke tempat. Dan apalagi mungkin ya wisata di sini memang sangat banyak, seperti harta karun mungkin ya, maksudnya ada tapi masih perlu mungkin digali lagi sampai ke dalam-dalam tanah sehingga kita menemukan harta karun yang betul-betul banyak kayak begitu. Potensi luar biasa di sepanjang jalan Poros pun, tidak usah ke kiri atau ke kanan, sepanjang jalan Poros pun ini tempat-tempat yang menurutku punya potensi besar itu masih banyak sekali. Cuma mungkin kadang kita di suatu daerah itu dipatok segitu, maksudnya direkang kalau kau bukan pegawai negeri atau petani bawang itu kau adalah pengangguran. Jadi makanya orang kadang takut untuk out of the box gitu. Saya mau bikin usaha seperti ini, bisa nggak ya? Terlalu banyak, hati-hati. Tapi kalau potensi dan kemauan untuk berproses ada gitu. Tapi kalau kau tidak mau berproses, kau mau instan itu susah. Kalau misalnya nih membayangkan ke depan, kira-kira apa yang terbersit atau yang kayak cita-citanya ke depan nanti untuk Dante Pine ini sendiri misalnya? Saya lebih ini menjadi tempat nyaman lah, tempat yang bisa menumbuhkan senyum dari setiap pengunjung. Tidak hanya orang-orang di Enrekang saja ya? Betul. Tempat yang di mana ya? Tempat istirahat. Ya. Karena saya kan tinggal di sini juga. Jadi hal-hal pertama yang saya bangun kemarin, bangun rumah, bangun ini. Saya memang mau tinggal di sini. Jadi yang saya pikirkan ini, saya membangun rumah. Jadi hal-hal yang saya bikin di dalam ini bisa
buat saya kayak tinggal jadi di rumahku sendiri. Dante, semoga ini bisa jadi tempat center point informasi pariwisata Kabupaten mereka. Karena mereka butuh satu titik yang info wisata itu ada di dalam. Karena waduh, kembali lagi kalau wisata, misalnya wisata ini dan mereka mau ke main air Ada, mau ke naik tebing, ada. naik gunung, Ada. masuk tanah. Kalau gunung kan kayak Latimojong gitu kan. Latimojong, Eh, mau tebing ada mandu. Mau minum kopi sangat banyak sekali di sini, kayak gitu Di juga sini ya. kita ada beras yang terharum se-Indonesia juga, apalagi? Pulu Mandoti. Pulu Mandoti yang beras merah itu ya. Banyak sekali, mau ke rafting, mau ke teman-teman banyak sekarang tempat yang mereka bikin tempat water tubing, atau di kaki Latimojong ada juga baru tempat. Sekarang pemerintah lagi mengelola kembali Buntu Maca. Teman-teman di dusun desa Mendate berproses terus dibawa di Mendate Parknya. Ya. Terus mereka kalau saya lihat yang matang-matang, maksudnya yang bisnis pribadi itu mereka lebih ke kolam-kolam renang. Tapi kalau tempat-tempat seperti ini lebih terkelola sama kelompok. Apalagi nanti kita tunggu ya di Buntu Maca. Pemerintah sedang mengerjakan sekarang. Semoga bisa atmosfer pariwisata mereka lebih besar lagi tuh. Karena tempat wisata itu jangan berpikir seperti pemilik rumah makan. Ya. Tempat wisata itu yang mau diposkan itu mata ini tidak pernah kenyangca. Beda dengan rumah makan. Rumah makan saya sudah makan di sini, ngapain saya makan di sini lagi? Iya. Kalau di sini tidak. Orang dari Makassar kan mereka cuma ke Dante berpikir, Pak. Ngapain kan mereka ke Dante jiki beda. Dan cuma banyak gitu ya. Oh kalau kan mereka bisa ke Latimojong, bisa ke ini, bisa ke sini. Jadi bisa memang jadi tujuan wisata kalau memang sudah banyak. Tujuan utama ya. Ya, betul. Karena sudah banyak yang sudah melakukan kemarin lakukan outbound mungkin di Malino atau di mana, sekarang milih Dante. Tempat anniversary klub-klub motornya ke Dante. Jadi memang perlahan tapi pasti mereka ini bisa. Oke, kita kembali dulu. Kita selalu tadi membicarakan Dante Pina, tapi mungkin penonton dari Sobat India Selbar agak kurang paham Dante Pina itu apa sih artinya, dan awal dari mana sih tuh menemukan Dante Pina itu sendiri. Kalau Dante Pina awalnya itu saya lihat tempat wisata selalu diberikan nama sesuai dengan nama tempatnya. Iya. Saya dulu di Cekong, saya kasih nama Cekong Hill. Teman-teman di Buntu Maca kasih Buntu Maca. Ada banyak sekali tempat yang ternyata nama tempatnya. Nah, saya tanya Pak Aceh ini namanya ini tempat ini apa? Iya. Beliau kurang paham juga. Ini kita karena kan biasa ini kalau di Nrek kan setiap gunung ini ada nama-namanya. Nah, ini dia kurang paham, terus yang di seberang jalan itu namanya Dante Manuk. Tapi Dante itu apa sih? Nah, Dante ini banyak sekali, ada Dante ini. Ternyata tapi pengertiannya Dante itu seperti taman depan rumah ya. Jadi kayak ada lapangan halaman lah. Ya. Saya mengartikan dia sebagai taman. Itu bahasa tempo dulu di mereka si Dante. Makanya ada Dante Marari, Dante Durian, Dante Lemo, banyak Dante. Nah, si Pine ini sebenarnya Dante Pine. Dante Pine. Itu bahasa Inggris sebenarnya. Ya, cuma biasa kita marah tante-tante kalau bilang kita Dante Pine bilang siap. Pinus sebenarnya. Jadi saya lebih ke Taman Pinus. Tapi memang ada sangat dipenuhi dengan hutan-hutan pinus di sini ya. Itu awal mulanya. Ya, akhirnya terbentuk nama Dante Pine. Karena saya tutup di Cekong Hill itu bulan 7. Tanggal berapa ya, 20-an. Iya, karena tanggal 20-an lah. Saya buka di Dante bulan 8, tanggal 28. Jeda sebulan untuk pengerjaan. Jadi mulai kita mau pikir apa yang mau dibikin, mulai eksekusi kita turun sendiri sama anak-anak, sampai berpikir tempat nama apa ini, masa dibuka tidak nama. Iya. Tidak, cepat apa namanya ini tempat. Tapi apa ya, mungkin cepat menemukan itu, tapi sebenarnya cepat juga untuk diingat itu ya, gitu. Dante Pine, Dante Pine, jadi bahasanya orang lokal paham dengan bahasa itu. Mungkin orang luar juga Pine, Pinus. Gokil nih. Bisa juga mengerti kayak gitu. Iya, menarik sekali ya Dante Pine itu. Dante Pine. Lebih ke Pinus sebenarnya. Oke, selain ini enggak
berpotensinya tempat wisata. Kita beranggapan bahwa semoga Nrekang ini menjadi tujuan utama. Apakah berpotensi juga sih dari segi internet, dari segi sosial media berpengaruh enggak sih penyebar luasan promosi tentang wisata ini? Sangat berpengaruh sih menurutku gitu. Internet, media sosial itu sesuatu yang sangat memicu usaha-usaha kreatif, bukan cuma tempat wisata ya. Ya. Semua usaha kreatif sampai band-band pun gitu. Mereka lahir gampang naik karena sudah gampang untuk memperlihatkan ke orang luar tentang apa yang kita bisa gitu. Ya. Dan memang cuma satu media promosi yang kami gunakan. Ya. Cuma Instagram saja. Instagramnya Dante sama Instagramnya teman-teman. Dari teman-teman yang datang berkunjung sini foto, dia posting Tommy juga. Jadi maksudnya, jadi seperti itu. Jadi memang media yang kita gunakan pribadi itu Instagram. Memang sangat berpengaruh. Cuma Dante ini masih terbatas jaringannya. Ada beberapa titik memang yang kurang bagus, ada yang bagus. Oke. Sangat memang berpotensi sekali, dan selama juga akun yang kita pakai itu aktif terus pastinya aktif terus. Dan sekarang saya lihat juga followersnya sampai 12.000 ya. 12.000. Waduh, dari 7 tahun. Wah. 7 tahun dikumpulkan 12.000, dan itu betul-betul followers. Tidak ada beli followers begitu. Tidak pernah beli followers. Bahkan biasa kan kita lihat teman-teman bikin event, kontes foto. Persyaratan follow akun ini. Nah, Dante tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pokoknya itu yang pencet klik ikuti follow itu memang betul-betul akun asli dari hatinya mereka follow gini bareng. Okay. Memang kita tidak pernah melakukan sebuah usaha untuk orang memfollow tempat ini. Memang mungkin penasarannya mereka yang buat follow. Intinya selain dari terus mulut ke mulut, dari kenalan dan segala macamnya, penting juga sosial media dalam pembentukan. Sangat penting. Oke, terakhir mungkin nggak ya? Apa sih harapannya pastinya untuk Dante Pitene ini sendiri, lalu juga wisata Nrekang sendiri juga pastinya. Kalau harapanku tentang Dante sih, selalu setiap pemilik mungkin punya angan-angan yang sangat jauh gitu. Harapanku saya bisa mengelola Dante sampai saya sebenarnya tak berujung sih sebenarnya. Selalu ada kita mau bikin gitu. Selalu tidak pernah puas lah. Selalu. Apalagi ketika luas areanya jadi mungkin saya lebih semoga Dante bisa melahirkan senyum untuk ini, terus bisa menjadi center point informasi untuk pariwisata Kabupaten Nrekang. Kalau secara umum pariwisata Kabupaten Nrekang ini hal yang lucu kalau pariwisata Nrekang tidak menggeliat di era digital seperti ini. Betul. Sangat lucu gitu. Kenapa sangat gampang untuk mempublikasikan suatu tempat. Kita punya modal utama, sampingnya Toraja gitu yang ya udah nikmati saja dulu kita sebagai persinggahan. Jangan terlalu mau bertempur, mau mana top enggak. Kita nikmati saja dulu prosesnya, kita sebagai persinggahan. Perlahan mereka ada yang nginap 1 malam 2 malam di kampung kita, menjelajahi lagi mereka. Dan memang ada cerita ya satu setelah masih di Cekong pada waktu itu, teman cerita, dia bilang ada penjual dangke di Baba itu masih di bawahnya kota Nrekang. Jaraknya dari sini mungkin sekitar 40 km. Dia bilang selama Cekong terbuka, setiap weekend dangkeku itu terjual habis gitu. Saya buka Cekong tidak pernah pikir hal seperti itu. Sejauh itu impactnya itu pariwisata gitu. Jadi pemerintah harus melihat itu. Jadi mensejahterakan masyarakat itu bukan dengan memberikan mereka uang, tapi memberikan mereka peluang untuk berusaha sendiri. Memberikan tempat fasilitas atau tempat ruang untuk mereka bisa ini. Betul. Impact pariwisata itu langsung masuk ke kantong-kantong masyarakat. Oke. Jadi intinya semoga
Dantepine ataupun pariwisata, tempat wisata di Andrengan juga tidak hanya sebagai tempat persinggahan Ya. tapi menjadi tujuan utama. Kedepannya mungkin bisa jadi. Kedepannya bisa seperti itu. Dan ketika datang ke sini dengan senyuman, pulang pun dengan senyuman pasti. Saya harapannya seperti itu. Oke. Tapi Oke. kadang memang tidak bisa terpenuhi semua ini keinginan-keinginan dari pengunjung. Selalu mereka ekspektasi mungkin yang berbeda. Semoga kedepannya hal-hal yang baik selalu ada lah. Nah, itu yang terpenting. Oke, terima kasih Siap. Kak Ono. Terima kasih atas sambutannya di Ya. Dantepine ini. Ya. Terima kasih juga untuk Sobat Indium Social Bar. Kita ketemu lagi di podcast Out the Door selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar.